masih di keluar. belakang dia. Ini belum keluar sih, masih di dalam Masih badannya di dalam. dia. Oke. Kalau keluar saya nggak tanggung jawab apa yang terjadi dengan Mas Pram ya. Mungkin kau juga bisa dibisikin untuk nyakitin diri kamu sendiri, Mas Pram. Anda pernah sebegitu emosinya sampai menyakiti istri Anda, Mas? Iya. Itu saya lihat ya waktu melakukan KDRT sama istrinya, dia tuh dipengaruhin beginian nih. Sampai sebenarnya ya kalau saya bongkar, gara-gara bisikan ini, dia bilang hantu perempuan ini bilang, bunuh istri kamu. Pernah Sebenarnya ada itu kepikiran itu? Mungkin untuk membalikkan lagi, maksudnya pengen apakah benar dia yang berbuat. Jadi pemikirannya tuh jadi saya pengen menyacat dia lagi seperti itu. kayaknya nggak selesai deh pokoknya, Bay. Iya, permasalahannya nggak Jadi selesai. sebenarnya otaknya dia dipenuhi dengan sosok makhluk gaib. Karena jadi gini loh, dia mau nanya yang benar yang mana, tapi dia berkunjung ke banyak tempat, jadinya bingung. Betul. Nah, berkunjung ke banyak tempat jadi dia bingung, tapi resikonya malah ke makam, makanya jadi magnet nih. Makhluk halus itu malah pada ikut. Tambah lagi dia punya beginian. Tambah sebagai lagi tempat punya dan rumah. beginian. Nah, akhirnya dia nggak ketemu jawaban, malah teman-teman yang udah di belakang udah mulai numpuk malah bisikin. Oke, bisikin, pukul istri kamu. Kayak gitu-gitu. Ini yang saya lihat sekarang. Kadang gini juga, yang saya nggak bingung. Saya sudah sembuh, maksudnya tidak pengaruh, badan saya nggak berat atau apa. Istri saya yang sakit seperti itu. Berpindah. Iya seperti itu jadinya. Saya juga Media. bingung. Anda yakin? Kenapa berpikiran istri Anda yang melakukan ini? Melakukan guna-guna, membuat badan gak nyaman, pikiran ngeblank. Karena saya melihat kehidupan saya sehari-hari dengan dia. Kehidupan sehari-hari kenapa? Perilaku dan sikapnya beda. Bedanya? Perubahan. Jadinya mungkin dari dia kadang-kadang ini juga orangnya keras. Satu orang keras, kedua itu dia ini melawan juga dengan saya. Seperti itu. Oke. Dan kadang-kadang mengucilkan saya. Mengucilkan, Iya, seperti itu. melawan ya. Iya, melawan dan mengucilkan saya. Tahu saya sedang seperti ini dengan keadaan sakit, tapi dia kadang-kadang tuh mengucilkan saya. Kadang-kadang dengan SMS, WA yang nggak jelas, dia bilang banyak perkataan yang kadang-kadang menyakiti hati saya. Dan Anda nggak suka. Iya. Tapi itu membuat Anda berpikir bahwa ini jangan-jangan dia yang guna-guna gitu. Iya, karena kan gini, kita berpikiran pakai yang real aja. Kalau istri yang suaminya sedang sakit, mungkin dia akan merasa hibah terhadap suaminya, bukan mengucilkan dan gimana terhadap suami seperti itu. Jadi dia nggak peduli seolah-olah biarin aja gitu. Ya kadang-kadang Oke, baik. seperti itu. Roy ini barusan saya bisikin sama kru. Ada yang datang. Ya. Mau ketemu Mas Pram. Oke. Dia maksa masuk ada di dalamnya. Boleh Boleh. gabung. Jaga aja. Ada kursi. Ada kursi. Mbak, beneran istrinya? Iya, saya istrinya. Kadang dia juga bersikap seperti itu. Dia kayak kemasukan seperti itu. Tapi boleh saya bertanya dulu ya. Saya ngerasa ketika Mas Pram melakukan KDRT seperti itu, Iya. ini saya ngerasa udah juga salah ya. Kita nggak bisa nyalain juga dengan makhluk ya, walaupun kamu dipengaruhi makhluk halus. Iya. Bener ya, Mas Pram tuh suka ngelakuin KDRT ya? Sering. Jambak dijedotin. Mungkin lebih dari itu. Kayak apa? Sampai saya ditendang. Saya disiram pakai air got. Ya Allah. Sampai hampir mau bunuh saya, dipegang golok.
saya disiram pakai air got. Ya Allah. Sampai hampir mau bunuh saya dipegang golok Tuh pada kan, saat ada anak saya. baik. Aku udah bilang bunuh istri. Kayak orang Tuh pegang golok. Tapi saya tidak pernah mau niat meninggalkannya karena saya memang sayang dengan suami saya. Saya pengen membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan saya kepengen dia sembuh. Pegang golok untuk mau bunuh. alasannya Iya, apa sampai semarah itu? Sebenarnya gini, di saat emosional itu datang, dia menantang. Karena memang ada Dia alasan. menantang. Jadi seakan-akan tuh dia jagoan gitu, seakan gitu. Jadi kayak Mungkin sebenarnya istri Mas ini menantang bukan ke Masnya, tapi ke siapa yang membisikkan Iya. sama Mas. iya, makanya itu. Tapi kan Iya. dengan cara seperti itu malah menaikkan emosional. Tapi sampai bawa golok tuh emang Iya, maksudnya mau ngebunuh gitu? Apa cuma untuk sempat- nakut-nakutin sempat. doang? Aku takutin saya kalau aku takutin aja. Bukan lucu sih. Em, Mas Pram. itu termasuk KDRT loh. Dulu memang saya pernah juga sampai babak belur ditonjok belur? sampai berdarah-darah mulut saya gitu. Tapi saya nggak pernah ada rasa sakit hati dengan suami saya. Kurus kering begini. Karena saya mungkin batin ya, kenapa saya begini. Suami saya berobat kemana-mana nggak ada kesembuhan gitu. Sampai orang tua saya pun juga ikut turun tangan untuk kesembuhannya dia kemanapun, membantu dari hal apa yang dibutuhkan gitu. Tapi ya seperti itu, malah saya dan orang tua saya yang dituduh menyimpang. Terus yang paling sering tiap hari itu WA suami saya kalau udah kerja dari pagi sampai ketemu malam tidak pernah berhenti. Selalu menuduh saya selingkuh, menikah siri dengan semua teman-temannya maupun orang tua saya. Itu yang saya nggak bisa dengar di kuping saya. Sampai yang paling bikin saya ini, kalaupun kamu hamil, itu bukan anak saya. Mas Bram bisa punya pikiran sejelek itu, senegatif itu, ada faktanya, ada alasannya, atau benar-benar tiba-tiba muncul di kepala aja? Kalau saya melihat dari sikap dan perilaku aja. Dari sikap terus menarik kesimpulan Iya. tanpa ada bukti apa-apa. Iya, seperti itu. Harus ada buktinya baru bisa itu. Menurut Anda, dari sisi mana perlihatan golok, memukul sampai berdarah, itu bisa dikatakan benar? Dari sisi mana? Tidak benar. Itu memang saya apa tidak benar. Kamu udah tahu udah nggak benar kok diikutin gitu ya. Mohon maaf loh, saya tidak membela siapa-siapa. Tapi saya udah bilang berulang-ulang ya, Mbak ya. Dia udah zaman dulu sampai sekarang. Ya. Saya sangat menghormati harkat dan martabat wanita. Apapun mereka kerjaannya, bentuknya apa, segala, saya selalu put respect terhadap women. Karena biar gimana pun mukul istri atau mukul perempuan itu tindakannya yang kayak Nggak bisa nggak dibenarkan bisa, iya sih. gitu Nggak maksudnya. ada. Dia kayak nantang saya, jadi saya nggak enak, saya pengen kayak gitu. Rasanya itu bukan alasan yang tepat untuk itu ya. Dan satu lagi yang ingin saya nasihatin, mohon maaf ya saya harus berkata agak sedikit tegas di sini. Kalau menuduh tanpa bukti itu sebenarnya udah gejala-gejala kamu agak-agak mengalami gangguan makhluk gaib serta psikis sih. Padahal saya lihat istrinya Mas Pram udah kurus kering, gimana ya, saya mau ninggalin tapi kasihan. Coba lihat lebih dalam istri kamu deh sekarang tatapannya. Itu udah hancur sih perasaannya. Sampai tuh lihat tuh. Dengan dia bertahan aja sih sebenarnya udah Iya kan? Nah, sebenarnya, Biasa sih, Mas. ya, sebenarnya sih saya pernah bicara sama dia. Kalau tidak nyaman dengan saya, sudah akhiri saja. Seperti itu.
Saya tidak mau ada hal yang di luar ini lagi seperti itu. Dan saya sudah bicara dengan orang tuanya juga seperti itu. Sabar ya. Jadi sampai detik ini pun Iya. Anda, Mas Pram, masih berpikir bahwa istri Anda mengguna-guna Anda. Ya seperti itu sih. Jadi dia Oke. kadang-kadang badan saya berat gitu. Dan itu menurut Anda Iya. dari istri. Ya soalnya di rumah pun gak enak hawanya gitu. Kita mau tanya ya, Boleh. Roy. Ya, Yang kamu lihat, apakah mungkin istrinya Mas Pram inilah orang yang mengirim guna-guna kepada Mas Pram, suaminya? oke. Jadi pertanyaannya adalah yang paling final adalah apakah istrinya pelakunya Ya. atau bukan? Tapi jujur ya, jawaban saya harus ngerubah semuanya. Baik ya maupun tidak. Kalau saya bongkar pelakunya, harus berubah total. Jawabannya, siapakah pelakunya? Istrinya atau bukan? Saya ngelihat perempuan di diri Mas Pram. Seorang wanita asli, bukan hantu, melakukan ritual untuk membuat kamu berantakan. Diakibatkan oleh dendam terhadap Mas Pram ternyata. Jelas biasa cerita. Ada orang lain yang kenal sama Mas Pram, gak ingin mereka ini Maaf, bahagia. Mas, boleh saya sebutkan namanya? Boleh, boleh. Apakah Mbak kenal? Tahu? Saya memang firasat saya dari dulu wanita itu di masa lalunya dia. Tuh, namanya siapa? Roni Terawang. Iya, betul. Alhamdulillah ya Allah. Maaf Mas, itu siapa ya? Mantan istri saya. Karena dia saya ajak baik-baik pun malah mempermainkan saya. Seorang wanita dari masa lalunya Mas Pram ini bersumpah dan berikrar di depan langit bahwa Mas Pram kemanapun dia pergi akan dihantui oleh hantu dan kehidupannya tidak akan pernah tenang tidurnya dan akan berantem dengan istrinya yang sekarang. Dia kayak bersumpah demi bumi dan langit tidak akan pernah setuju dan mempersatukan kalian. Gak rela gitu. Ternyata dia Mau nanya dong, itu Yap. medianya melalui dukun atau dia hanya bersumpah karena memang sakit hati yang begitu dalam? iya, ternyata perginya ke dukun dan benar-benar Seorang. melakukan ritual yang niatnya begitu sangat tersakiti dan khususnya sebenarnya target utamanya juga pokoknya kalau nggak mati salah satu Aduh, Astaga. cerai gitu, bilangnya gitu Iya. secara kasar. Saya pernah ada yang bicara seperti itu. Dia juga ngerjain saya, inginnya bikin saya mati. Tapi saya nggak pernah ada niat untuk membalas sedikit pun. Sejahat apapun dia, saya tidak akan pernah mau balas. Itu emang sakit hati. Iya, memang sakit hati. Nah sekarang kan udah ada jawabannya nih. Mas Pram bisa janji nggak depan istrinya langsung kalau tidak akan pernah nuduh-nuduh lagi yang nggak jelas tanpa bukti. Dan aku ngelihat Mas Pram dalam penglihatan vision batin saya mendengar dan mencium kayak kasar gitu ngomongnya. Udah Betul kan? Kayak ngomongnya tuh udah nggak pakai babi bu bebo kebun binatang gitu. Itu iya kan? Iya, benar. Itu saya sedih sih liatnya. Mas Pram, Iya. Saya salah sangka tuh. setelah tahu semua yang selama ini dituduhkan salah dan ada nama orang yang ternyata itu adalah mantan istri dari Mas Pram, apa rasanya?
ya rasa penyesalan yang ada gitu.